يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jari Berkah Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kisah Imam Abu Hanifah, imam mujtahid yang teguh. Imam Hanafi adalah salah seorang dari keempat imam mujtahid fiqih, dan namanya sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit bin Zawta bin Mah. Sang ayah keturunan Parsi atau Afghanistan. Namun sebelum kelahirannya, ayahnya telah pindah ke Kufah, sehingga jelaslah bahwa Imam Hanafi bukanlah keturunan bangsa Arab. Kisah pertama, kelahirannya. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Pada masa itu pemerintahan Islam di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, yakni khalifah dari Bani Umayyah yang kelima. Menurut sebagian riwayat, ketika Sabit ayah Imam Hanafi masih berusia kanak-kanak, pernah diajak oleh ayahnya berziarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika itu Imam Ali sempat mendoakan semoga di antara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan baik-baik serta luhur budi pekertinya. Kisah kedua, tentang nama Hanifah. Nama tersebut mempunyai riwayat yang berbeda, yakni yang pertama, Imam Hanafi dikaruniai 4 orang putra. Di antara mereka ada yang diberi nama Hanifah, sehingga dari nama itulah ia digelari Abu Hanifah. Riwayat kedua, diberi gelar Abu Hanifah karena ia adalah seorang yang rajin melakukan ibadah serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban agama. Hanif adalah bahasa Arab, berarti cenderung atau condong kepada agama yang benar. Riwayat ketiga, bahwa gelar Abu Hanifah lantaran kemanapun ia pergi senantiasa membawa tinta untuk menulis ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya. Sedangkan menurut logat Irak, Hanifah artinya dawat atau tinta. Dengan demikian orang memberinya gelar dengan Abu Hanifah. Kemudian setelah ijtihad dan hasil penyelidikannya tentang hukum-hukum agama diakui serta diikuti oleh banyak orang, maka ijtihad beliau disebut mazhab Imam Hanafi. Kisah ketiga, kepribadian Imam Hanafi. Menurut riwayat, Imam Hanafi adalah orang yang berpikiran cerdas dan berbadan tegap, tegas serta berani dalam menyampaikan masalah hukum agama. Perkataannya lembut dan lancar serta fasih lidahnya, sehingga enak didengarkan dan mudah difahami. Itulah yang membuat Imam Hanafi disukai orang dalam pergaulan. Ia adalah orang yang pendiam namun rajin bekerja serta rapi hasil pekerjaannya. Tidak suka bercakap-cakap yang tiada berguna, jika berbicara tentu mengandung nasihat dan nikmat. Bila berpakaian selalu rapi dan bersih, suka memakai bau-bauan yang harum, sehingga orang dapat mengenali melalui keharuman baunya meskipun belum terlihat. Kisah keempat, mencari ilmu. Sedari kecil Imam Hanafi sangat suka akan ilmu pengetahuan, terutama yang bersangkutan dengan hukum-hukum agama, apalagi orang tuanya sebagai saudagar yang kaya di Kufah. Tentu saja ia hidup dalam kecukupan serta kelapangan. Waktu segangnya dimanfaatkan dengan baik untuk belajar dan menuntut ilmu sampai pada masa kedewasaannya. Menurut riwayat, pada masa itu Imam Hanafi sempat berziarah kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaruniai umur panjang, sehingga dari mereka pula ia dapat memperoleh petunjuk tentang hadis-hadis Nabi yang sangat dibutuhkan. Di samping itu,
Setiap mendengar para ulama besar yang terkenal di sebuah kota atau negeri, tidak segan-segan Imam Hanafi berziarah ke sana untuk menambah ilmu meski hanya sebentar. Hanya kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, wafat tahun 120 Hijriah, Imam Hanafi berguru selama 18 tahun. Dialah ulama yang terlama menjadi guru Imam Hanafi. Kisah kelima, penghidupan Imam Hanafi. Sebagai putra seorang saudagar besar, maka sudah tentu ia terdidik sejak usia remaja dalam urusan perdagangan, sehingga tidaklah heran meskipun Imam Hanafi telah menjadi seorang alim yang terkemuka, namun tetap menjalankan usahanya. Mata pencarian Imam Hanafi ketika itu ialah berdagang kain bersama kerabatnya. Selain dari usahanya itu, ada riwayat lain bahwa Imam Hanafi adalah orang pertama yang memperoleh pengetahuan membuat batu ubin, sehingga dinding benteng di kota Baghdad pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mansur seluruhnya terbuat dari batu ubin. Bahkan Imam Hanafi sendiri yang bersusah payah merancangnya. Selama di Kufah, Imam Hanafi sering menyuruh kawannya untuk menjualkan barang dagangan ke lain kota, sehingga dengan demikian ia dapat memberi pekerjaan kepada mereka yang masih menganggur. Ya latifan bil ibad